kelompok 4 ingin menganalisis kasus PT ABR. Kenalkan, nama saya Emilon Antoni Purginting. Saya Nina Amelis Tuku. Saya Bunga Sadala. Nama saya Fajar. Nama saya Valdo Jose Ginting. Saya Rolina Francisca. Saya Wali Purba. Sebelum kita masuk ke kasus PT ABR, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu PT ABR. PT ABR adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang asuransi sosial untuk prajurit TNI, Polri, dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan. Namun pada periode 2014 sampai 2017 terjadinya adanya penyimpangan dalam pengolahan dana investasi di PT ABR tersebut. Penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT ABR yang merupakan nilai dana investasi yang ditempatkan pada saham dan reksadana secara tidak sesuai ketentuan dan belum dikembalikan sampai dengan 31 Maret 2021. Penyimpangan yang terjadi pada PT ABR yaitu adanya manipulasi dalam pengelolaan investasi. Dana investasi yang dikelola seharusnya dihimpun dan dikelola untuk dana pensiun serta asuransi bagi TNI, Polri, dan ASN. Tetapi disalahgunakan oleh mereka. Tersebut diolah kembali menjadi saham-saham gorengan bekerjasama antara PT Asabri dengan pengusaha berinisial BT, yang kedua pengusaha berinisial AT, dan pengusaha yang berinisial R. Pada awalnya memang terlihat seperti untung, tapi sebenarnya harga saham itu tidak wajar dan hanya permainan sesaat. Sehingga itu harga sahamnya anjlok dan akhirnya PT ABR tersebut mengalami kerugian besar. Setelah kasus ini terungkap, para pelaku tadi akhirnya ditangkap dan diadili. Dari kasus ini kita bisa lihat bahwa penyalahgunaan dana publik sangat berbahaya, apalagi jika dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjaga keuangan negara. Hasil dari investigasi yang dilakukan oleh BPK, Kejaksaan Agung, dan Polri, yaitu dugaan korupsi ini merugikan keuangan negara sekitar 22 triliun. Kepala Pusat Kejaksaan Agung menyebutkan pada tahun 2014 hingga 2019, Direktur Utama Direktur Investasi dan Keuangan serta Kadin Investasi ABR bersepakat dengan pihak luar untuk menukar saham milik HH, BT, dan L dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dan portofolio ABR terlihat seolah baik-baik saja. Hasil akhir, pemerintah mengganti manajemen ASB dan memperbaiki sistem pengawasan internal. Proses hukum dilakukan dengan penetapan tersangka dan penyitaan aset untuk pemulihan kerugian negara. Sanksi kepada tersangka dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dengan tindakan pidana korupsi. Hukumannya 1. 15 atau 20 tahun penjara. 2. 6. Penyitaan aset pribadi untuk mengganti kerugian negara. 3. Denda atau kemungkinan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu. Opini audit yang dikeluarkan, yang pertama adalah WTP, yaitu wajar tanpa pengecualian. Dari tahun 2014 sampai 2017, laporan keuangan PT Asabri diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Tapi ternyata opini itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya karena auditor tidak mendeteksi adanya kekurangan dalam pengelolaan investasi, sehingga adanya indikasi pelanggaran kode etik dan standar audit yang dimana auditor tersebut tidak independen dalam melaksanakan tugas. Ini adalah bukti yang ditemukan oleh auditor. Dapat kita lihat, ditemukan sejumlah bukti yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan investasi perusahaan. Auditor menemukan bahwa terdapat penempatan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik dari segi instrumen investasi maupun prosedur pelaksanaannya. Selain itu, auditor juga mengidentifikasi adanya manipulasi harga saham dan reksadana yang dilakukan untuk memberikan gambaran kinerja investasi yang lebih baik dari kondisi sebenarnya. Tindakan manipulatif ini berulang kali ditemukan dalam beberapa transaksi, menunjukkan adanya pola yang sistematis dan disengaja. Auditor juga menemukan adanya transaksi pembelian saham yang dilakukan tanpa melalui proses due diligence serta tanpa studi kelayakan yang memadai. Hal ini menandakan lemahnya tata kelola dan pengawasan internal dalam proses pengambilan keputusan investasi. Lebih lanjut, hasil audit menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disusun sedemikian rupa sehingga memberikan kesan seolah-olah perusahaan memperoleh laba yang tinggi, padahal kondisi sebenarnya tidak mencerminkan hal tersebut. Kesimpulan dari kasus PT ABR mencerminkan adanya kelemahan serius dalam tata kelola perusahaan, pengawasan internal, serta intelligence manajemen. Lamanya sistem pengendalian dan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan investasi menyebabkan terjadinya penyimpangan besar yang berdampak luas.
Akibat dari tindakan tersebut, negara dan peserta program mengalami kerugian signifikan yang mencapai 22,74 triliun. Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah dan pihak berwenang telah melakukan beberapa upaya perbaikan. Di antaranya adalah pergantian manajemen serta pembersihan pejabat yang terlibat dalam kasus ini. Untuk memulihkan kepercayaan publik dan mengangkat tata kelola perusahaan, selain itu dilakukan penyelidikan serta penjatuhan hukuman pidana terhadap pihak-pihak yang terbukti bersalah guna menegakkan keadilan. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengambil langkah pemulihan aset sebagai upaya untuk mengurangi kerugian negara dan meminimalkan dampak negatif terhadap peserta program. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan investasi di masa mendatang agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kerugian negara 22,78 triliun.